Persepsi ini sangat penting karena di dalam organisasi itu tidak lepas dari orang berpersepsi. Kesalahan dalam berpersepsi itu bisa akan menimbulkan kesalahan dalam menilai seseorang atau kelompok yang dalam hal ini nanti akan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan kesalahan pengambilan keputusan akan mempengaruhi kinerja organisasi. Tapi sebaliknya, bila kita berpersepsi dengan benar, hal itu akan manfaat bagi kinerja organisasi. Dan mulai dari definisi persepsi. Definisi persepsi menurut Stephen Berobin merupakan suatu proses by which individual organize and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment. Jadi menurut Stephen Berobin, persepsi adalah suatu proses dalam benak individu dalam mengorganisasi, menginterpretasikan kesan sensori yang dia terima. Kesan sensori ini bisa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, in order to give meaning to their environment, untuk memberikan arti, memberikan makna bagi lingkungan yang sedang dia lihat atau sedang dia dengar. Berikutnya definisi menurut Uday, Parekh, and others, persepsi can be defined as the process of receiving, selecting, organizing, interpreting, and reaction to sensory stimuli. Persepsi merupakan suatu proses mulai dari apa yang dia terima, jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pegang. Dalam menerima tidak semua hal akan diperhatikan, tapi akan diseleksi, diorganisasikan, dikelompokkan, diatur, itu arti organisasi. Kemudian diinterpretasikan, diberi makna. Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begitu. Nah, akhirnya hal ini memberikan reaksi terhadap kesan stimuli atau data-data yang dia lihat atau dia dengar. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira Bapak Ibu melihat gambar apa? Oke, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang mengartikan bahwa ini adalah gambar wanita tua, atau mungkin ada yang mengartikan bahwa ini adalah gambar wanita muda. Ada? Oke. Nah, ini adalah bukti bahwa seseorang bisa memahami, menilai suatu objek dengan makna yang berbeda, karena ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang mengartikan bahwa ini adalah wanita tua kalau fokusnya ada dengan melihat janggut atau mulut. Kalau fokusnya melihat seseorang wanita yang menoleh ke kanan, maka akan mengartikan itu adalah young women. Oke, ini adalah bukti bahwa seseorang bisa menginterpretasikan secara berbeda dilihat dari sudut pandang ini. Sekarang lebih lanjut kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi bisa diinterpretasikan secara berbeda, itu tergantung pada perceiver, orang yang mempersepsi itu sendiri. Tergantung situasi di mana objek itu dipersepsikan. Tergantung dari target, tergantung dari objek itu sendiri, objek yang dipersepsikan.
dibuat dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi persepsi itu bisa berbeda karena orang yang menilai itu sendiri, situasi, dan target yang dipersepsikan. Ditinjau dari perilaku persepsi, persepsi bisa dipengaruhi oleh sikap, bisa dipengaruhi motivasi seseorang, bisa dipengaruhi oleh interest, kepentingan atau minat, bisa dipengaruhi oleh experience, maupun bisa dipengaruhi oleh harapan atau expectation. Kita mulai dari sikap. Pada dasarnya, sikap seseorang terhadap suatu objek atau situasi dapat mempengaruhi cara mereka mempersepsikan hal tersebut. Sikap yang positif cenderung mengarah pada persepsi yang positif, sedangkan sikap yang negatif dapat menghasilkan persepsi yang berlawanan. Contohnya, sikap yang berbeda ini bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Seseorang manajer yang memiliki sikap positif terhadap inovasi dan perubahan mungkin akan mempersepsikan saran-saran atau ide-ide baru dari anggota tim dengan lebih terbuka, dan sebaliknya, manajer yang memiliki sikap skeptis terhadap perubahan mungkin akan cenderung mempersepsikan ide-ide baru tersebut dengan skeptis pula. Berikutnya, motif. Motif yang berbeda bisa menyebabkan persepsi yang berbeda seseorang terhadap suatu hal. Motif seseorang dalam suatu situasi dapat mempengaruhi cara mereka mempersepsikan informasi yang diberikan. Motif seseorang dapat mempengaruhi penilaian dan interpretasi mereka terhadap situasi tertentu. Contohnya, ketika seorang manajer memiliki motif untuk mempromosikan dirinya atau mencapai tujuan pribadi tertentu, dia mungkin akan mempersepsikan rekan kerjanya sebagai saingnya untuk bagi tujuan pribadi. Nah, dia mungkin cenderung menilai kinerja rekan kerja tersebut dengan cara yang lebih kritis atau skeptis. Berikutnya adalah interest. Perbedaan interest atau minat atau kepentingan seseorang dalam suatu objek bisa mempengaruhi persepsi mereka. Orang cenderung lebih memperhatikan dan memproses informasi yang relevan saja dengan minat atau kepentingan mereka. Contohnya, seorang pegawai yang memiliki minat khusus dalam pengembangan teknologi mungkin akan lebih memperhatikan dan mempersepsikan peluang untuk berpartisipasi dalam proyek teknologi baru di tempatnya. Minat ini dapat mempengaruhi cara dia mempersepsikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikutnya adalah experience seseorang. Pengalaman masa lalu seseorang itu akan berpengaruh pada cara dia mempersepsikan lingkungan sekitar. Pengalaman masa lalu ini membentuk kerangka dan merupakan referensi bagi individu untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang baru. Contohnya, seorang manajer yang memiliki pengalaman yang luas dalam bekerja dengan tim multicultural mungkin akan lebih terbuka terhadap perspektif yang beragam dan memahami keuntungan diversitas dalam tim. Pengalaman ini dapat mempengaruhi cara dia mempersepsikan manfaat dan tantangan dalam bekerja dengan tim yang beragam. Berikutnya adalah expectation. Harapan seseorang terhadap apa yang akan terjadi ini mempengaruhi cara mereka mempersepsikan situasi. Dalam persepsi mereka terhadap apa yang mereka lihat, dengar, dan alami. Contohnya, seorang karyawan memiliki harapan untuk bisa memperoleh promosi, mungkin akan mempersepsikan umpan balik dari atasan. Contohnya, seorang karyawan yang memiliki harapan untuk mendapatkan promosi, mungkin akan mempersepsikan umpan balik dari atasan atau evaluasi kinerja dengan harapan bahwa mereka akan memperhatikan pencapaian mereka dan memberikan peluang promosi. Harapan ini dapat mempengaruhi cara mereka menghasilkan setiap umpan balik yang diterima.
Berikutnya, persepsi itu bisa berbeda karena situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda ini bisa karena waktu yang berbeda, bisa karena work setting atau lingkungan kerja yang berbeda, bisa juga karena social setting atau lingkungan kerja yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Time atau waktu. Waktu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap situasi tertentu atau kejadian tertentu di tempat kerja. Contohnya, seorang karyawan yang biasanya bekerja di pagi hari mungkin memiliki persepsi yang berbeda terhadap produktivitas terkait jam kerja. Pada pagi hari, ketika mereka masih segar, mereka mungkin merasa sore hari mereka mempersepsikan bahwa mereka mulai merasa lelah. Ya. Nah, ini contoh bahwa mereka memiliki persepsi yang berbeda dalam kemampuan bekerja dengan efektif. Berikutnya adalah work setting. Setting yang berbeda akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Contohnya lingkungan kerja yang didesain fisik kantor, budaya perusahaan, dan norma-norma tempat kerja. Work setting ini dapat mempengaruhi cara individu mempersepsikan situasi atau orang lain. Misalnya, jika lingkungan kerja didukung oleh kolaborasi dan komunikasi secara terbuka, seseorang mungkin cenderung mempersepsikan lingkungan tersebut sebagai mendukung dan ramah. Tapi lingkungan kerja yang kompetitif atau otoriter mungkin mempengaruhi persepsi individu tentang tingkat dukungan atau kesempatan seseorang tersebut untuk berkembang. Berikutnya adalah social setting, yaitu lingkungan sosial di mana seseorang bekerja. Nah, karena di dalam social setting ini termasuk interaksi antar pegawai, hubungan interpersonal, dan dinamika kelompok. Ini mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kinerja mereka, kepuasan kerja, dan moral. Contohnya, jika seseorang merasa diterima atau didukung oleh rekan kerja atau atasan, mereka mungkin cenderung memiliki persepsi yang positif tentang lingkungan kerja mereka secara keseluruhan. Di sisi lain, konflik interpersonal atau ketegangan di antara anggota tim dapat mempengaruhi persepsi individu tentang lingkungan kerja menjadi negatif atau tidak menyenangkan. Berikutnya, persepsi berbeda karena ditinjau dari objek yang dipersepsikan berbeda. Ini bisa jadi karena novelty, bisa jadi karena motion, bisa terjadi karena repetition, bisa terjadi karena sound, bisa karena size-nya, atau bisa cara background-nya. Dalam konteks organization behavior, contoh-contohnya akan kita perhatikan sebagai berikut. Novelty misalnya, atau kebaruan. Kebaruan ini merupakan kehadiran hal baru yang tidak biasa, seringkali menarik perhatian, dan dapat mengubah cara seseorang dalam memandang situasi. Contohnya, sebuah perusahaan yang memperkenalkan teknologi baru atau metode kerja baru yang belum pernah digunakan sebelumnya, ini dapat mempengaruhi persepsi karyawan tentang efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Meskipun ada teknologi baru, mungkin memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, tapi beberapa karyawan mengalami ketidaknyamanan di awal atau resisten terhadap perubahan tersebut karena baruan dari situasi tersebut. Berikutnya adalah motion. Motionnya adalah gerakan, pergerakan. Ya, pergerakan ini dapat menarik perhatian ya dan mempengaruhi fokus. Contohnya, seorang manajer yang memberikan presentasi dengan dinamis dan memimpin rapat dengan gerakan yang aktif dan energik akan dipersepsikan bahwa ini akan berhasil mempertahankan audiens dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Gerakan fisik dapat memperkuat pesan yang disampaikan dalam mempengaruhi persepsi audiens tentang kepercayaan diri dan otoritas seorang leader. Berikutnya adalah repetition. Informasi yang diulang-ulang cenderung lebih mudah diingat dan diresapi oleh seseorang. Ketika kita mendengar informasi atau melihat suatu informasi, ya, kita akan cenderung lebih terbiasa dan mungkin mulai mempercayai lebih banyak.
Contohnya, sebuah tim proyek yang secara teratur melakukan pertemuan mingguan untuk membahas kemajuan proyek dapat mempengaruhi persepsi anggota tim tentang pentingnya tugas mereka dan tanggung jawab mereka terhadap proyek tersebut. Ini adalah informasi atau kegiatan yang diulang-ulang. Ini dapat memperkuat pemahaman karyawan dan arah proyek dan fokus mereka terhadap kegiatan tersebut. Berikutnya adalah sound atau suara. Suara yang kita dengar dapat mempengaruhi persepsi, suasana hati, tingkat konsentrasi. Misalnya ketika lingkungan kerja tenang dan teratur, kita akan merasa lebih rileks dan fokus dalam pekerjaan dibanding suasana yang bising. Lingkungan yang bising bisa mengganggu konsentrasi dan fokus. Nah, ini mempengaruhi persepsi karyawan tentang tingkat stres dan efektivitas pekerjaan mereka. Oke, sekarang adalah size ya. Belum saya tulis topiknya di sini ya. Nah, jadi size ini bisa mempengaruhi suatu objek, ya, bisa mempengaruhi persepsi. Contohnya adalah size ruangan kerja. Sebuah ruangan yang besar dan lapang berikutnya adalah size. Jadi ukuran suatu objek atau ruang dapat mempengaruhi cara kita memandangnya. Dalam konteks organization behavior, contohnya adalah sebuah ruangan yang besar dan lapang dapat membuat seseorang lebih nyaman daripada tidak. Karena ruangan yang kecil mungkin menimbulkan rasa yang terbatas, sesak, sehingga kurang nyaman dalam bekerja. Karena itulah kenapa lingkungan kerja dibuat senyaman mungkin, ya, tidak terlalu sempit. Dalam arti kata adalah ruangan itu dibuat ergonomis, ya. Karena lingkungan kerja ini mempengaruhi suasana juga dan produktivitas dalam bekerja. Berikutnya adalah background. Latar belakang atau background atau konteks suatu situasi dapat memberikan informasi tambahan yang bisa mempengaruhi persepsi. Misalnya ketika seseorang melihat latar belakang atau sejarah perusahaan, akan memiliki persepsi yang lebih baik tentang nilai-nilai dan tujuan mereka dibanding mereka yang tidak. Oke, berikutnya ini adalah hal yang penting ya, yang saya ungkapkan di muka, mengapa kita mempelajari persepsi. Ya. Karena persepsi seseorang itu bisa berbeda, ya, tergantung dari berbagai macam hal tadi, ya, situasi, ya, persepsi seseorang itu sendiri, dan target. Nah, juga dengan mempelajari apa yang mempengaruhi persepsi seseorang, seorang manajer SDM bisa mendesain misalnya ukuran ruang tempat kerjanya, mendesain bagaimana seseorang itu supaya bisa mempersepsikan dengan lebih baik dengan memberikan background mengenai perusahaan. Oke, lebih lanjut, sekarang kita belajar mengenai hal-hal yang menimbulkan kesalahan persepsi. Seperti tadi saya ungkapkan juga, seseorang bisa salah persepsi bagi terhadap karyawan atau kelompok karyawan, itu bisa akan mempengaruhi rekrutmen, dapat mempengaruhi evaluasi kinerja, yang dapat mempengaruhi kinerja. Itulah kenapa kita harus belajar mengenai hal yang dapat menimbulkan kesalahan persepsi dan supaya kita menghindarinya. Oke, kecenderungan kesalahan berpersepsi ada beberapa, antara lain selective perception, halo effect, contrast effect, projection, dan stereotyping. Kita bahas satu persatu. Selective perception. Persepsi selektif adalah fenomena di mana individu secara tidak sadar memilih, menginterpretasikan, dan mengingat informasi yang sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keyakinan mereka, sementara mengabaikan atau
meremehkan atau menyisihkan informasi yang tidak sesuai. Ya. Jadi pada dasarnya seseorang itu dalam mempersepsikan sesuatu itu ada proses selektif. Sama seperti kalau Bapak Ibu di jalan, pasti akan cenderung memperhatikan suara yang terdengar paling keras. Misalnya ada suara ambulan lewat, pasti suara itu akan lebih didengarkan daripada suara-suara mobil-mobil yang lainnya. Begitu juga kalau Bapak Ibu melihat di jalan, melihat iklan, ya. Ada berbagai macam iklan, atau ada berbagai macam poster calon anggota DPRD pada pemilu beberapa waktu yang lalu. Pasti akan yang diperhatikan adalah gambar yang paling besar. Jadi persepsi seseorang itu melakukan proses selektif. Oke, dalam konteks organisasi ini berarti bahwa orang cenderung mempersepsikan seseorang dan situasi seseorang, orang atau informasi berdasarkan filter personal mereka sendiri. Karena yang paling lebih diperhatikan adalah yang sesuai dengan persepsi mereka, seperti kita pelajari sebelumnya. Contohnya, ya ini seseorang yang memiliki pandangan politik tertentu mungkin lebih mungkin mencatat dan melihat informasi yang mendukung pandangannya, sementara mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan politik mereka. Dalam konteks kerja, seseorang memiliki sikap positif terhadap atasan mereka. Ya, mungkin lebih cenderung akan memperhatikan kualitas positif dari keputusan mereka, sementara mengabaikan kekurangan keputusan yang kurang populer. Ya. Oke. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki sikap positif terhadap atasan, itu apapun keputusannya cenderung akan dipersepsikan secara positif. Persepsi positif ini juga dapat mempengaruhi kinerja dalam berinteraksi ya, di tempat kerja. Dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja, ini mempengaruhi persepsi mereka terhadap budaya organisasi, norma, nilai-nilai yang mendasari. Sekarang halo efek. Halo efek adalah fenomena di mana persepsi positif atau negatif terhadap suatu aspek dari seseorang itu mempengaruhi penilaian menyeluruh terhadap objek tersebut. Dengan kata lain, seseorang memiliki karakteristik yang disukai dianggap positif. Maka orang tersebut cenderung menilai positif, meskipun nggak ada hubungan langsung dengan karakteristik tersebut. Ya, itu adalah halo efek. Atau dengan kata lain, dengan kata lain, contohnya jika seorang memiliki penampilan fisik yang menarik, orang cenderung menganggap bahwa orang tersebut memiliki kepribadian yang menarik, kompeten, dan ramah. Padahal baju yang bagus, penampilan yang menarik, mungkin nggak ada kaitannya dengan kompetensi. Nah inilah halo efek. Halo karena melihat hanya salah satu cirinya saja. Hal yang sama jika seorang memiliki kesan negatif terhadap suatu objek, ya, kesan tersebut dapat merusak penilaian secara negatif. Oke, hal efek juga ini mempengaruhi evaluasi kinerja, persepsi terhadap atasan, rekan kerja atau bawah. Contoh lain lagi, seorang manajer yang memiliki penampilan yang menarik cenderung dilihat lebih kompeten daripada rekannya yang berpenampilan kurang menarik. Meskipun kinerjanya pada dasarnya sama. Kontras efek perilaku seseorang tentang sesuatu dipengaruhi perbandingan objek atau situasi lain sebelum mereka amati. Dalam konteks organisasi bisa terjadi ketika seseorang menilai atau menafsirkan sesuatu berdasarkan perbandingan langsung dengan pengalaman sebelumnya atau objek yang lain yang ada di sekitarnya. Contohnya jika seorang yang baru mengalami lingkungan kerja yang sangat buruk, kemudian pindah ke lingkungan yang sedikit berbeda, sedikit lebih baik, maka dia akan mempersepsikan, ya, mengevaluasi situasi baru dengan lebih positif karena efek kontras di situasi yang sebelumnya, ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Berikutnya adalah projection. Projection ini kecenderungan seseorang mempersepsikan karena
secara tidak sadar pada dasarnya menempatkan perasaan karakteristik kepribadian mereka sendiri ke dalam orang lain. Seseorang individu mengasumsikan bahwa orang lain itu sama pemikirannya dengan dia, sama perasaannya dengan dia, sama motifnya dengan dia, padahal tidak selalu benar. Seseorang cenderung sangat kompetitif, mengasumsikan rekan kerjanya memiliki motivasi yang sama untuk meraih keunggulan pekerjaan, padahal belum tentu dia memiliki perasaan sangat kompetitif tersebut. Mungkin punya tujuan yang berbeda. Dan berikutnya adalah stereotyping. Stereotyping ini kesalahan persepsi yang sering dilakukan karena kecenderungan menilai seseorang berdasarkan kelompoknya. Jadi stereotyping seperti menyederhanakan. Nah, stereotyping ini dia mengeneralisasi seseorang itu berdasarkan ras, gendernya, agamanya, identitasnya, orientasi seksual, atau faktor yang lain. Misalnya seseorang dari suku ini itu kecenderungannya bicaranya keras atau suka pemarah dan lain sebagainya. Orang dengan suku ini cenderung dan lain sebagainya. Contoh lain ya, dalam organisasi ya, misalnya dalam rekrutmen karyawan ya, itu akan mempengaruhi rekrutmen. Saya tidak mau merekrut seseorang dari suku tertentu atau agama tertentu karena penilaian yang kecenderungan tertentu terhadap kelompok itu. Nah, ini bisa mengakibatkan kesalahan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu tersebut. Nah, tentunya akan bisa merugikan perusahaan. Jadi, seorang manajer, ya, contoh lain memiliki stereotip orang dengan latar belakang etnis tertentu, dia akan meremehkan kemampuan atau potensi individu tersebut tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan prestasi yang sebenarnya. Sekali lagi, stereotip ini bisa mempengaruhi dinamika tim, bisa mempengaruhi komunikasi dan interaksi di tempat kerja. Berikutnya, aplikasi teori persepsi dalam dunia kerja ini sebagai kesimpulan. Ya, jadi, penilaian kinerja sering dipengaruhi oleh proses persepsi. Rekrutmen karyawan sering terjadi penilaian subjektif. Dan penilaian subjektif ini terjadi karena apa yang sudah kita pelajari tadi, selektif, halo efek kontras, dan stereotip. Dan bagian terakhirnya adalah how to improve better perception, supaya kita tidak salah dalam mempersepsikan. Seorang manajer, seorang pimpinan harus belajar mempersepsikan secara akurat, tidak tergesa-gesa melakukan justifikasi persepsi terhadap seseorang, tapi harus menilai seseorang, menilai kelompok dengan lebih objektif. Hal yang perlu diimprove adalah bersikap lebih empatik, memiliki sikap positif, menghindari distorsi persepsi, dan melakukan komunikasi secara terbuka bila ada hal yang kurang dipahami, sehingga bisa menghindari diri dari penilaian yang tidak benar. Oke, demikian kuliah hari ini mengenai perception. Sekali lagi, dengan memahami persepsi seseorang dan menghindari kesalahan akan meningkatkan kemampuan seseorang manajer dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Oke, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.